Kenapa High Street? Karena juga kalau di Columbus, Ohio tempat kita kuliah itu kota kecil. Nah, jalanan utama itu namanya High Street. Nah, di situ where all things happen lah. Jadi sekolah juga di situ di High Street, lalu tempat cafe, coffee shop, restoran Chinese atau apa yang kita biasa suka makan itu semua di sana, ya, toko buku. Ya, so everything happens there gitu. Dan kita juga in one way kita juga seneng sama apa ya, kalau diambil secara filosofikal kan high street berarti kita ya berada di jalanan yang ramai karena jalan utama, lalu kita juga posisi kita di atas, maksudnya bukan kitanya posisi di atas kita lebih tinggi dari orang lain secara kelas atau apapun, tapi lebih secara kita berarti kalau kita berada di atas kita bisa melihat di bawah itu lebih jelas. Kalau orang kan bilang helicopter view kayak gitulah, jadi something like that. Kenapa kita suka juga nama itu, akhirnya ya udah kita pakailah nama itu. Terima kasih telah hadir seorang nama Budi Surya. Terima kasih for inviting. It's a pleasure. Boleh sharing sekilas sebetulnya bagaimana sih perjalanan karirnya seorang nama Budi Surya ini sampai saat ini? Saya pribadi ya, jadi saya dulu mulai, sebenarnya saya sekolah industrial design. Sekolahnya industrial design. Industrial design. Cuma waktu itu apa ya? Memang ada saatnya saya mesti, itu kan saya sekolah di luar di Columbus, Ohio. Nah itu pada saat itu saya tadinya mau coba cari kerja di sana gitu ya. Tapi ada beberapa kondisi yang saya akhirnya harus pulang. Saya pulang, kebetulan memang keluarga punya dulunya toko furniture, tapi akhirnya menjadi suatu tim desain gitu. Jadi ada kantor desain, desain interior, dan ya saya masuk ke situ lah, mulai kerja di sana. Dan di situ juga memang kita banyak kerjakan komersial dan F&B dibanding residensial. Jadi mungkin karena itu juga portfolionya sudah seperti itu, jadinya pas mulai high street pun juga banyak dipercayanya di komersial dan paling banyak F&B pada saat itu ya gitu. Berarti sebelum memulai high street pun sudah memasuki dunia situ karena orang tua sudah memulai dahulu. Iya, bisa dibilang gitu. Tapi itu nggak sengaja sebenarnya. Mereka nggak mulai dengan sengaja kita bikin kantor desain gitu, nggak. Jadi cuma dulu keluarga saya punya toko furniture antik-antik Jawa gitu. Zaman dulu kan cukup booming itu di Kemang ya. Cukup orang suka itu. Ini pun tokonya di Kemang gitu. Oh, oke. Jadi dari situ ada aja klien yang tadi minta sekalian dekorin deh rumahnya. Habis itu dari mulai dekorin ada yang minta didesainin. Akhirnya ya waktu itu company dipegang kakak kan, dia mulai hiring 1 desainer, 2 desainer, sampai akhirnya lumayan besar gitu timnya. Akhirnya ya pas waktu itu saya mesti pulang ya masuk situ lah gitu ya. Ya sudah ada ya, kebetulan di blast juga sih, mungkin ada bisa memulai di situ gitu ya. Jadi ya seperti itulah perjalanannya kira-kira. Dan terus mungkin waktu tahun 2009 2008 itu kan ada ini ya, economic crisis worldwide. Itu kan Lehman Brothers collapse and everything. Ya bisnis quite up and down. Akhirnya di situ saya decide oke, kantor yang itu kita close aja, I'll start fresh. Kebetulan memang udah suka collaborate sama Glenn. Kebetulan Glenn waktu itu juga sempat kerja di US lalu pindah China dan belum lama pulang ke Indonesia gitu. Kita sempat collaborate di beberapa project teman. Lalu ya kita udah lo ini aja, kita gabung lah, start fresh gitu. Kita mulai dari berdua aja sama satu tim gitu. Ini berarti kenal seorang Glenn ini juga dari kuliah di Ohio? Betul, tapi sebenarnya lebih jauh lagi dari SMA. Oh. Walaupun SMA kita nggak main secara daily lah, tapi pasti kalau di SMA kita tuh semuanya main bareng lah gitu. Tapi waktu main barengnya baru waktu kuliah gitu. Walaupun Glenn di School of Architecture, saya di School of Design gitu. Cuma ya inilah, circle of friends-nya juga hampir nyambung-nyambung, ya kita lebih banyak main pas di situ gitu. Gitu. Terus High Street berarti sejak 2009. 2009 Ya.
Tapi ada suatu keraguan atau bagaimana? Jangan kan yang ini kan katanya up and down terus akhirnya ya udah kita coba deh atau oh ya ayolah kita mulai. Ya, karena kita mulai collaborate, kebetulan dipercaya sama temen-temen gitu ya. Lalu dari situ ya kita coba, waktu itu kan ya kayak saya bilang timnya sebenarnya lumayan besar, kalau yang nggak besar sekali sih, cuma mungkin secara cost juga lebih berat lah gitu. Kalau waktu itu kita start fresh, ya udah kita berdua kerja. Oh apa gimana? Ya waktu itu belum kawin, belum punya anak. Mau kerja kapanpun diajak meeting jam 9 malam, ayo gitu kan. Sabtu Minggu ajak meeting, ayo. Kalau apa ya harus kerja sampai mau jam berapa ya ayo aja gitu. Jadi kita ya lebih mungkin ya masih eager, energi juga semangatnya waktu itu cukup tinggi lah kami ya. Ya sampai sekarang sih, cuma mungkin situasi aja beda gitu. Ya, jadi kita ya udah dengan ya kita cukup confident lah ya kita bisa lah dapat do this projects gitu dari ya mungkin mulai dari teman-teman nanti kan meluas gitu. Jadi lebih nekat juga sih sebenarnya. Tapi menjadi pertanyaan tuh kan namanya kan High Street Studio ya. Iya, betul. Jadi apa dan mengapa itu begitu? High Street itu ini banyak orang yang nanya sih sebenarnya. Iya. Emang ya kebetulan kita juga actually udah mulai tahun berapa kita drop the studio, kita jadi High Street aja, lebih simple. Oh, oke. Anyway, kenapa High Street? Karena juga kalau masuk Ohio tempat kita kuliah itu kota kecil. Nah, jalanan utama itu namanya High Street. Nah, di situ where all things happen lah. Jadi sekolah juga di situ di High Street, lalu tempat cafe, coffee shop, restoran Chinese atau apa yang kita biasa suka makan itu semua di sana, ya toko buku. Most everything happens there gitu. Dan kita juga in one way kita juga seneng sama apa ya, kalau diambil secara filosofikal kan High Street berarti kita ya berada di jalanan yang ramai karena jalanan utama. Lalu kita juga posisi kita di atas. Maksudnya bukan kitanya posisi di atas kita lebih tinggi dari orang lain secara apa ya, bukan secara kelas atau apapun, tapi lebih secara kita berarti kalau kita berada di atas kita bisa melihat di bawah itu lebih jelas. Kalau orang kan bilang helicopter view kayak gitulah, jadi something like that. Kenapa kita suka juga nama itu, akhirnya ya udah kita pakailah nama itu gitu. Itu berarti diawali dengan berdua, oke kita start dengan nama High Street, terus project awal pun dari awal seperti apa nih? Dari project awal sih cukup random sebenarnya, tapi mungkin kayak tadi saya bilang ya memang banyak dari F&B juga sih memang saat itu ya. The komersial lah pokoknya, F&B, retail gitu, office, residential pun juga ada sih dari dulu, tapi kita tadinya dari teman, dari kenalannya teman. Dari situ ya berlanjut aja sih organically ya. Kita nggak plan, kita nggak set juga kita maunya ngerjain ini gitu, nggak sih. Tapi ya memang organically terbentuk seperti itu. Lalu ya kebetulan ya kita memang lebih dicari orang untuk di commercial design sih. Residensial ada tapi ya minim, bukan nggak mau sih, sebenarnya mau aja. Cuma hokinya di situ lah ya. Kita percaya juga ya everybody has their own portion lah gitu. Ya. Gitu. Tapi kalau bikin kayak seperti F&B itu udah sambil merem juga bisa dong. Maunya sih gitu ya, cuma ternyata enggak. Karena orang bilang oh gampang, tapi kan iya, setiap kali ada aja yang baru. Apalagi kan the F&B atau consumer behavior segala kan juga berkembang terus. Dari yang dulu angkatan yang waktu kita baru mulai mungkin yang consumernya Gen X gitu misalnya. Habis itu mulai ke Gen Y, millennials. Habis itu sekarang mulai lagi ke Gen Z, bentar lagi mulai ke apa namanya, Alpha. Ya gitu, jadi dan trennya pun beda-beda kan. Trennya beda-beda, jadi again dulu mungkin bikin yang kayak gimana udah cukup. Ternyata untuk sekarang ya itu udah nggak menarik lagi gitu, mesti bikin yang kayak gini lagi. Terus juga setiap
karena kita kerja sama brands, for commercial kita lebih B2B lah, business to business kan. Setiap brand punya identity masing-masing. Nah itu yang kita juga harus bisa ngeluarin brandnya, identity mereka tuh apa sih kita keluarin. Jadi ya kita pingin mereka bisa tampil maksimal dengan filosofikalnya mereka, brand mereka tentang apa sih gitu. Dan itu kan juga luasan pengaruh, terus ya tempat menarik itu kan juga menjadi happening untuk orang tuh suka datang dan suka hang out di situ. Betul. So ya memang jadi ya luasan pasti pengaruh, tapi bukan berarti yang kecil jadinya gampang. Kadang-kadang nggak juga. Oke. Ada kasus-kasus yang kecil ternyata susah juga bikinnya gitu loh. Jadi kita mesti ngeliat juga ya. Kita memang makanya kita kedepankan customer experience. Jadi experience-nya itu seperti apa, orang masuk ketemu apa dulu, lalu mereka kemana. Jadi secara experience dan functional itu kita coba selaraskan. Jadinya ya tapi di saat yang bersamaan kita juga harus ngeluarin secara estetik gitu ya, secara ambience itu brand ini bisa keluar gitu. Dan banyak juga di luar itu technicality aspek lah. Jadi misalnya oke, kalau yang brand ini harus kelihatannya display bakery-nya dulu nih misalnya gitu, atau yang di brand mana, oh mereka mau show proses pembuatannya di kitchen gitu misalnya, karena mereka emang mau nunjukin banget nih, oh ini tuh semuanya dibikin very craft gitu ya, something like that. Yang menentukan itu tuh kayak seperti tadi bicara ya, hierarki itu kan bisa berubah-berubah sekarang ya. Maksudnya nggak seperti Betul. hierarki di zaman dahulu kala ya, maksudnya F&B bicara restoran tempat masaknya di depan, supaya orang bisa lihat. Ya. Ya kan, terus berkembang menjadi sitting areanya di depan dulu, masaknya ngumpet. Tapi terus ada beberapa momentum balik lagi, cara masaknya mesti kelihatan juga, cuman lebih elegan. Ya itu dia kan, makanya yang tadi dibilang bisa merem nggak sih? Ya mungkin beberapa saat bisa kali. Tapi habis itu pasti langsung berubah lagi. Karena behavior-nya tadi berubah-ubah terus gitu. Jadi kita nggak, dan yang menentukan itu ya kondisi pasar juga. Lalu tadi brand itu dan kebiasaannya mereka, yang apa yang mereka mau tampilkan itu juga beda-beda. So ya kita memang harus diskusi dan kita nyebutnya interview si klien ini di saat awal tuh penting sekali gitu. Jadi kita tahu oke, maunya gini, oke. Mereka pasti juga punya vision kali ya. Oke, mereka sampaikan vision mereka. Oke, kita tuh gini loh, kita maunya ini yang kelihatan. Tapi di satu kita juga akan, oh tapi kayaknya ini menarik deh. Ini kayaknya harus diekspos juga deh. Nanti ya diskusi-diskusi itulah yang akhirnya berkembang menjadi ya hasil akhir yang bisa terlihat. Mungkin room experience seperti apa, secara dekor dan estetik juga ambience seperti apa. Dan kita memang apa ya, ada satu proyek yang mungkin kalau secara estetik ya pastinya relatif ya buat orang ya. Mungkin nggak semua orang nganggap tempat itu, nggak semua orang suka lah sama tempat itu ya. Tapi ya it's a nice place for us ya, from our point of view. Tapi itu kita suka sekali sama tempat itu karena waktu jadi dia bilang, I feel that this place is me. Oh, Gitu lah. This is really me, gitu dia bilang gitu. Nah, itu kita seneng banget sih denger itu. tapi memang kan tempat-tempat seperti itu yang tentang mie-nya kan lebih ke arah preference owner gitu kan ya sebenarnya. Preference yes, tapi kan tadi ya kita ada diskusi-diskusi tadi yang akhirnya mungkin ada yang karena ide yang kita propose jadinya ownernya oh iya bagus juga nih, oke kita ini, tapi akhirnya tetap dia berasa itu pun ya his place gitu, bukan sesuatu yang dia datang ke tempat satu tempat yang udah bagus terus dia jualan gitu. Bicara ini, apakah ini juga sama halnya seperti office atau kemudian interior villa? Sama sih sebenarnya, itu juga ya mungkin nggak cuma dari kita ya, saya juga tahu beberapa teman-teman yang memang
do this interview session ini lumayan deep gitu, supaya mereka kayak rumah misalnya. Ada teman yang emang spesialis di residensial, dia juga ya itu katanya dia proses interview, diajak ngopi dulu orangnya, nggak sekali mungkin, kadang-kadang biar tahu karakter dia gimana, kebiasaan dia apa sih kalau di rumah gitu, istrinya sukanya gimana gitu. Ya akhirnya jadilah ya desain akhir itu. Tapi ya kalau office pun juga begitu kan, office kita juga pasti sesuaikan sama brandnya dia, maunya image-nya yang serius kah atau yang santai malah fun gitu, yang Google Type gitu ya misalnya, kan banyak yang banyak grafik, banyak signage sana sini, ada meja biliar, ada meja pingpong, ada apanya, kan ada gitu, terus open. Nah tapi memang sih yang kita pernah temuin itu banyak yang mementingkan estetik aja gitu loh. Padahal itu nggak sesuai sama identity mereka gitu. Kayak contohnya banyak kayak waktu itu trennya mungkin emang ya that Google Office type era itu lagi booming lah gitu. Wah semuanya pengen tuh, mau kita open plan office gitu. Padahal ya mereka cara kerjanya nggak gitu loh. Berisik gitu, mereka nggak bisa kerja gitu. Oh iya. Walaupun kadang udah ditaruhin ini ya, udah dibikinin bukan soundproof kan, kalau open office itu biasanya dibikin phone booth namanya. Jadi orang kalau mau mau nelpon apa tuh ke situ gitu. Tapi tetap yang mungkin terutama saat itu yang higher levelnya yang mungkin masih orang-orang yang older lah gitu ya, yang nggak biasa sama yang kayak gitu, nggak bisa gitu mereka. Akhirnya ada beberapa kasus ya kita dipanggil lagi untuk mengembalikan lagi. Bukan mengembalikan lagi sih, ngubah sih. Jadi yang bagian sini dibikin jadi office room gitu. Ini yang memang jadi pertanyaan juga ya, ketika pada era open office pikirannya sangat, ya mungkin itu works ya, kan kita juga nggak tahu ya, mereka juga mencoba sebenarnya. Mencoba sih, tapi kan mencobanya itu ya asal mereka pun punya penyesuaian terhadap habitnya mereka daily. Kedua juga mereka mau nyoba, mau mengeducate dan juga nyoba kalau gagal, di shift gimana nih biar tetap works nih, kalau mereka emang maunya ke arah situ gitu. Tapi kan nggak semuanya cocok gitu. Jadi ya it's not about trends all the time lah gitu ya. Jadi memang ya kita siapa sih kita nih, maunya kita gimana nih, kalau memang mau company value-nya seperti apa, culture-nya terutama gitu. Jadi dari situ baru disesuaikan. Kalau memang mau, misalnya tadi open plan office dan maunya fun gitu, tapi mereka sebenarnya konvensional. Ya udah, mungkin bikin tetap seperti office biasa, tapi bikinlah mungkin breakout room yang fun gitu, yang memang tadi kalau mau dikasih ada foosball table apa tuh bisa gitu. Tapi ya di situ aja. Sisi lain ya mungkin office kayak biasa ya, walaupun tetap diimprove lah ya dengan pasti kan tetap ada perkembangan. Iya. Kalau kita bicara gitu kan, kalau di Google mungkin ya karena sangat digital, satu orang satu komputer kan, and he or she can work in anywhere kan. Ya. Nah itu kayak gitu-gitu kan juga kembali lagi ke culture-nya gimana. Apakah orang akan pakai desktop atau memang pakai laptop? Kalau pakai desktop juga mungkin table-nya harus agak sedikit gedean. Kalau pakai laptop kan malah banyak kayak company tech tadi ya yang dibilangin. Itu kan yang emang hard desk sistem itu. Jadi mejanya banyak tapi kosong semua. Orang first come first serve deh. Yang datang mau duduk dimanapun boleh gitu. Pakai laptop mereka. Itu ya culture-nya tech company tempat seperti itu sih. Sekarang kan masih berjalan seperti itu. Kalau misalnya bicara project ya, kan sangat beragam ya. Cuman kalau kita bisa ambil sedikit tantangan-tantangan dalam project apa nih yang pernah dialami sampai cukup lumayan. Sharing seperti apa kira-kira? Tantangan banyak ya sebenarnya, antara macam-macam lah ya, antara tim yang mungkin kitanya perform tapi misalnya si tim yang ngebangun nggak perform,
atau justru kebalikan sebenarnya ada merekanya ini banget, kitanya lagi slow gitu ya. Ada aja maksudnya nggak munafik lah ya. Pasti iya. kita pun punya kekurangan atau enggak kadang-kadang kliennya justru yang lama banget gini. Padahal minta cepat cuma di site-nya lama nunggu apalah. Tapi ya itu time itu yang saya cukup yakin sih sebenarnya semua teman-teman desainer ya ngalamin juga lah waktu itu memang cukup itu terutama kita di komersial ya, jadi tuntutannya memang cukup tinggi gitu ya, karena harus by tanggal sekian mereka udah harus mulai harus buka karena memang udah harus bayar sewa gitu misalnya. Ya kalau boncos dong gitu kan. Nah itu ya salah satunya sih ada satu tempat yang memang waktu itu kondisinya mereka take over listnya orang lain, yang sisanya tinggal setahun. Oh, pendek banget bener-bener. Iya, mereka jadi sisanya tuh tinggal setahun, jadi mereka take over itu mereka emang take chance, oke. Karena mereka brand baru, mereka mau bikin gebrakan gitu ya kasarnya. Oke. Lalu posisinya juga cukup prime, jadi mereka mau willing to take the chance gitu. Oke, tapi sisanya tinggal 1 tahun dan waktu konstruksinya cuma 1,5 bulan, padahal tempatnya 1.000 meter. Oke. Itu wah gini-gini. Gimana bisa gitu ya, tapi kita juga sebenarnya bisa nggak ya, tapi amazingly at that time bisa sih. Jadi tapi memang effortnya gila-gilaan, artinya cukup bekerja cukup sinergi lah saat itu ya. Jadi dari kliennya pun juga ada partners yang kerjasama sama kayak apa area kitchennya dipegang ini lain, itu pun juga cukup koordinasinya baik. Kontraktor pun juga ya work on stop bisa dibilang. Supplier juga kebetulan mungkin juga nggak tahu, kita blast juga cukup lancar. Wah nggak lancar sih nggak ya, saya bilang banyak banget lah masalahnya di situ. Wah ini ternyata nggak bisa, ini apa nggak bisa datang barangnya pas tanggal segini. Tapi untungnya memang bisa terjadi, dan 1,5 bulan itu mungkin cuma 1,5 bulan itu cuma terlambat 4 hari ya kayaknya. Bisa jadi juga. Kayak waktu itu juga wow, ini luar biasa sih. Kita pun juga site visitnya yang tadinya mungkin seminggu 2 minggu sekali, tergantung lah ya, project kan beda-beda. Tapi saat itu kita sering banget sih ke site jadinya. Seminggu bisa 3 kali 4 kali gitu. Dan ya sudah pasti owner sangat puas dong, satisfied untuk akhirnya kalian bisa bantu mewujudkan ya? Ya tapi kan bukan kita only ya. Saatnya ownernya pun juga turun tangan sekali. Jadi kita ke sana jam 10 malam gitu, kita stay di sana jam 12, ownernya datang tiba-tiba gitu. Ngecek kita go through lagi. Itu mesti mungkin kita go through, oke di sini apa kurangnya, di sini apa nih yang belum order apa nih gitu. Jadinya ya itu tadi kerjasamanya itu cukup baik, dan memang ya namanya kita di construction seperti ini kita kan nggak mungkin sendiri gitu. Jadi memang sinergi antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya itu memang sangat penting sih. A good design won't be good kalau kita meet not the right client juga gitu. Ya not the right contractor pun juga. Banyak hal. Ya untuk menciptakan desain ya klien, kontraktor, ya desainernya itu sendiri juga, waktu, budget. Ya macam ya itu semua sih jadi satu. Saya ada lihat di company profile ini membahas tentang trusted commercial design with global reach, while loyal to our distinctly Asian heritage tuh sederhananya apa sih, bagaimana sih sebenarnya? Sana jelimet gitu ya. Ya enggak, pada sederhananya sih kalau yang paling simpelnya ya kita sebenarnya pengen goal kita menjadi satu interior design consultant yang dipercaya ya nggak cuma di Indonesia gitu loh. Kita juga bisa ke luar, dan juga tapi apa ya, kalau sampai kita ada di luar pun kita juga membawa
nilai-nilai yang ada gitu misalnya di sini gitu ya. Jadi misalkan kayak ya work ethic kita tunjukkan ke mereka kalau kita juga hardworking gitu. Lalu juga kita ya Indonesia kan katanya polite gitu. Kita juga stay true tuh. Ini kita we're a good team dan kita juga kerjasama. Lalu juga apa ya yang bertentangan dengan value-value kita juga kita akan komunikasikan kalau kita tuh mungkin ya nggak bisa ke situ gitu misalnya. Bicara mengenai global, ada beberapa project di luar. Well, inquiry sih ada beberapa tapi yang sudah happen baru sebenarnya ada di Malaysia. Oh, oke. Di Apa nih? di Selangor ininya proyeknya di Selangor itu suburbnya KL gitu ya. Itu sports store kan. Jadi jual sepatu dan ya seperti kalau di sini ya banyak lah yang di mall-mall yang jual sepatu, jual baju, jual alat olahraga yang lain gitu ya. Dan dia mempercayakan kepada kalian ya, maksudnya why? Saya juga pengen tahu sebenarnya. Kenapa? Karena waktu itu juga, oh ya gini sih, sebenarnya waktu itu kita ngerjain suatu brand, kita ada proyek dari satu brand yang memang brand itu sebenarnya head company-nya global itu ada di Dubai. Kebetulan kita, jadi setiap kali tektokan juga kita involve Dubai untuk hal-hal yang besar gitu. Jadi dari situ gitu proyek yang ini selesai, nggak lama kita dikontak dari pihak Dubai gitu. Kita ada project ini juga, mereka grup cukup besar. Kita ada project ini juga di Malaysia. Ayo ini yuk coba kita collaborate yuk gitu. Ya seperti itu sih ya, mungkin saat itu cukup menarik juga sih ya buat kita ya. Emang karena tadi kita juga pengen reach to global market sebenarnya gitu. How about the coordination? Coordination online semua ya, thanks to Zoom dan lain-lain ya. Waktu itu bukan Zoom lah, Microsoft Teams yang dipakai. Kalau corporate biasa pakai itu. Cuma ya ya itu, dan luckily udah pandemi saat itu. Bukan luckily ya, maksudnya pandemi inilah ya pasti susah lah buat semua orang, buat kita pun juga. Tapi at the same time juga jadinya online meeting itu it's not something yang aneh. Karena jujur sebenarnya Zoom itu kita udah pakai dari 2015. Tapi ya di saat orang-orang belum pakai tuh kita sebenarnya udah mulai pakai. Tapi susah sekali untuk ngajakin klien ataupun orang lain untuk ayo online meeting aja gitu. Jadi kita kita nggak habis waktu di jalan gini terus tapi maunya ketemu gitu ya. Ya akhirnya kita pakai untuk internal aja saat itu. Nah, tapi ya thanks to pandemi at that time ya, in that sense gitu. Akhirnya orang-orang open untuk itu dan malah ya udah very common lah gitu lah, sampai sekarang jadinya untuk online meeting. Jadi saat itu juga kita juga diuntungkan sekali dengan teknologi itu, ya kita bisa coordination dengan pihak Dubai, lalu pihak Malaysia pun juga selalu juga kita online. Ya tapi karena lagi pandemi juga saat itu ya, jadi kita memang nggak bisa site visit ke sana. Nah ini baru mau ditanya, ada sempat site visit sama sekali nggak. Tapi kita coordinate by WhatsApp, by foto, some video gitu. Tapi setelah selesai baru ke sana atau? Setelah selesai baru kita ke sana akhirnya. Ya. Tapi berarti kangen dong atau ingin ketagihan? Iya sih, sebenarnya kita juga ya pastinya kepengen lah ya buat bisa lihat lebih jauh lagi gitu loh. Maksudnya kan kita di ruang lingkupnya selama ini di sini, kita pengen lihat keluar. Again, pasti banyak lagi yang perlu dipelajari. Kalau tadi di Malaysia seperti ini, mungkin aja nanti di Filipina, Vietnam, Kamboja, orang kita ya dikit-dikit lah. Kita mau nggak muluk-muluk, pasti ya awalnya kita mesti
dari jarak-jarak dekat dulu ya, kalau bisa nanti lama-lama kita hoping ya bisa reach lebih jauh lagi gitu. Ya. Betul. Dan kalau bicara kembali lagi kepada tim internal nih, bagaimana memanage dengan dua prinsipal kan? Kalau kita ketahui bahwa High Street ada Glenn, ada Rama, how Iya. we manage it? Ya itu ya yang tadi lah yang kita sempat ngobrol di awal tadi. Waktu masih off camp itu kita akhirnya split the role gitu. Jadi dulunya kita dua-duanya desainer, dua-duanya pun mau involve di desainnya di every project yang kita memang juga kita nggak batasin. Jadi dua-duanya punya authority untuk ngubah gitu kasarnya, untuk mengarahkan lah. Tapi akhirnya itu juga kasihan anak-anak, kasihan tim kita internal gitu. Karena kalau pagi-pagi saya datang ke kantor, Glenn waktu itu mungkin misalnya belum ada gitu, belum datang. Saya udah arahin, oke, ubah begini-gini. Oke, terus saya kebetulan ada meeting di luar. Ntar siang-siang Glenn ini abis meeting baru datang gitu. Oh ini kok begini, diminta ubah gitu. Akhirnya ya anak-anak stres sendiri gitu kan. Sampai ya akhirnya kita oke lah, kita let's I think for the best of us kita split the role. Jadi Glenn memang waktu itu juga interested in managing dan growing up business. Ya saya memang ya pastinya kita seneng di doing creative side lah ya. Jadi waktu itu ya udah kreatif itu saya yang in charge. Jadi ya Glenn kan pasti juga masih punya inilah ideal pingin apa gitu ya. Tapi di situ udah kita janjian, oke, ke tim kita bilang oke. Ya udah si Glenn bilang ya udah gue boleh ini ya, gue boleh ngasih input, cuma sebelum si Rama okein jangan lo lakuin gitu. Kalau nggak gitu kasihan mereka ngerubah terus. Kalau bicara sekilas, dengan sekian lama berteman dan berkenalan, apakah tetap masih ada yang nggak sepaham ya maksudnya? Ya, Ada aja ide-ide. ada lah. Ya, pasti ada lah ya, maksudnya kita ya ngomong suami istri gitu. Udah pasti ada aja kan nggak sepahamnya. Ya ada aja, apalagi kan kita juga berkembang. Kita kan nggak ya mungkin secara kalau pertemanan doang mungkin ya sama lah, kita we're the same person, tapi kan mungkin in professional side kita banyak belajar ini belajar itu, jadinya mungkin kita pingin oke, harusnya seperti ini, yang ini kita mungkin baru aja belajar something kita terapin di sini, itu kan selalu berjalan, itu kan dinamikanya selalu ada ya. Jadi ya nggak mungkin lah semua selalu begini, pasti ada aja begini. Oke. In every relationship lah. Oke. Lalu kalau kita bicara tentang Event Art ID ya, seberapa penting dan bagaimana pandangan seorang Rama terhadap Event Art ID ini? Jujur saya baru datang yang kedua kali. Oh oke. Sebelumnya Jadi- yang keberapa ini? Yang kelima nih? Mungkin yang kedua apa ketiga ya, pokoknya tahun lalu saya nggak datang. Oh iya, oke, 3 tahun lalu. Itu pun cuma bisa datang sebentar gitu, tapi ya memang ya tahun ini ya terutama saya amazed juga sih. Waktu itu saya yang pertama kali saya datang, saya walaupun cuma sebentar saya lihat, tapi udah oke, ini beda ya. Memang it's an event for design gitu. We're here to celebrate design kasarnya. Beda sama event-event atau pameran lain yang mungkin lebih ke ya udah it's the product gitu yang bicara. Walaupun di sini pun juga akhir-akhirnya kan tetap ada produk karena ya that's how we live lah ya in this business gitu. Tapi secara apa ya, kreativitas dan juga kayaknya orang bisa berpikir lebih out there lagi gitu di sini. Karena mungkin agak lebih artistik ya, mungkin bukan berarti yang lain nggak artistik, tapi yang lain pun juga keren-keren lah di event-event lain. Material and construction exhibition yang lain pun juga bagus-bagus gitu, mau lihat booth-nya segala. Tapi di sini saya berasa
booth-nya ini si desainer-desainer yang bikin booth ini dikasih kebebasan yang lebih luas gitu. Kayak tadi jadi nggak lebih unik experience gitu. Kalau kita di mungkin dulu ya benar-benar ya udah pokoknya datang situ buat lihat produk. Kalau ini memang kita ya mungkin settingannya bisa jadi lebih kayak kita jalan di art installation gitu loh. Jadi ya kalau kasarnya saya kalau ke exhibition lain mungkin saya nggak akan ajak anak saya. Walaupun mungkin ada beberapa yang menarik gitu, cuma mungkin ntar kalau apa ya saya nyangkut di booth sini mana tuh pasti udah digangguin banget gitu. Nah tapi ini kalau ngeliat ini saya, ini sih sebenarnya saya bisa ajak anak saya sini pasti senang juga nih. Banyak sekali kayak wahana gitu. Ya. Dan itu merupakan bagaimana pengaplikasian material-material ini kan lebih soft ya, maksudnya lebih ternyata bisa diaplikasikan seperti ini gitu. Nggak selalu beli barang dong, ini dong gitu kan. Ya. Ini juga menunjukkan kayak tadi kan, oke ini sebenarnya mungkin kadang-kadang orang nggak kepikiran, oh ini bisa dibengkokin loh. Mas, biasanya kita taunya tuh lurus-lurus aja gitu. Atau ternyata bisa dipotong-potong jadi gini, disusun-susun jadi bisa jadi yang lain lagi. Walaupun itu udah terjadi sebenarnya di pameran-pameran yang lain, tapi ya again kayak yang tadi saya bilang di sini kayaknya diberi kebebasan pada desainer dan si brand pun juga karena approach-nya memang mungkin experience gitu ya. Karena approach-nya itu juga brand-brand ini lebih open untuk bikin something yang lebih out of the box lah dari biasanya gitu. Ya betul. So I think it's good lah kalau apalagi ya salut sih untuk yang manage dan organize this event ya. Mudah-mudahan juga untuk kedepan-depannya bisa lebih luas lagi ya. Maksudnya kita tahulah ya di Milan ada Il Salone gitu ya. Mungkin di Singapura ada apa Fine Design atau apa di ya mungkin yang baru-baru ini Osaka Expo juga kayaknya it's really incredible. Mudah-mudahan bisa sempat ke sana. Cuma ya ini pun it's a start and it's already impressive menurut saya. Mudah-mudahan bisa berkembang lebih lagi. Bisa sebagai satu event yang memang dilirik juga sama around us gitu, orang sampai kayak tadi kan Osaka Expo gitu, wah dari seluruh dunia mau datang gitu ya. Ini pun has a really big potential, terutama ya kita ya di Indonesia we have some really good and highly talented designers di sini sebenarnya. Jadi ya saya percaya sih bisa ke arah sana sebenarnya. Dan satu hal lagi yang bisa disampaikan dari awal berkarir lah sampai sekarang ini, pengalaman apa atau motivasi hal apa yang bisa disampaikan untuk kita bisa belajar dan teringat lah dari seorang Rama ini. Ini deep ya kalau gini. Nggak, jadi ya I think you must trust yourself dan in everything that you do. Kita pekerja jasa di sini ya untuk di desainer, arsitek juga kita dikasih project itu is a blessing dan kadang mungkin ada yang di awal nggak interesting buat ya, mungkin bukan nggak interesting lah ya. Aduh agak ini nih misalnya adalah saya tahu ya kerjaan ini, tapi sebenarnya di every project itu kan is unique karena different client, different target market mungkin juga. So ya pasti ada hal-hal baru yang untuk dipelajari gitu. Jadi ya never stop learning, selalu pelajari apa yang baru yang kita bisa. Sebenarnya kita dikasih kesempatan bagus untuk belajar dengan dibayar sama orang gitu. Kasarnya gitu kan. So ya dari situ ya never stop learning, elevate yourself. Dari situ kita juga makin pengalaman, and we're ready for something bigger selalu gitu. Jadi every project itu sebenarnya ya kesempatan kita buat grow gitu. Jadi setiap project adalah kesempatan untuk belajar. Jadi apapun project itu dan bagaimanapun itu projectnya, kita harus betul-betul tekuni dan betul. Karena sekecil-kecilnya ya, karena misalnya
tiap klien kan beda-beda juga ya. Oke, mungkin yang bisa saya pelajari adalah misalnya nih karakternya si klien yang seperti ini, ngadepin yang seperti kayak gimana nih gitu. Sampai sekecil-kecil yang itu gitu loh, nggak cuma kita ngomongin desain, warna, komposisi, bentuk gitu, nggak, it's not there gitu. Kalau itu ya itu makanan kita sehari-hari lah ya. Cuma yang all the elements di situ, cara kita koordinasi ke kontraktor A, kontraktor B, kontraktor C juga beda gitu. Oke, tim kita pun juga berkembang ya, karena jangan mungkin ada yang ganti, ada yang baru, atau mungkin yang lama pun misalnya yang ini udah naik, jadi yang dibawa yang baru ya ada. Kita mungkin cara kita, tiap karakter tim ini kan juga beda-beda. Gimana kita bisa tetap jalan dengan baik gitu ya. Kalau misalnya kasarnya mobil jalan di jalanan yang smooth gitu dengan karakter yang berbeda-beda gitu. Jadi banyak sih yang harus dan bisa dipelajari di semua tipe project gitu. So kayak itulah. Jadi belajar never stop learning, ya elevate ourselves. Luar biasa loh. Terima kasih banyak. Fernando yang luar biasa sepertinya. Terima kasih banyak orang Rama. Terima kasih juga Sudah memberikan banyak pencerahan lah kepada kami atas segala macam pengalamannya. Thank you juga untuk kesempatannya untuk sharing hari ini. Terima kasih.